Tragedi meledaknya mortir di penampungan barang rongsokan di Desa Banyu Kecamatan Kamal, meninggalkan duka pada Jumat 29 Desember 2023. Total sejumlah orang menjadi korban, diantaranya satu orang meninggal dunia, 5 orang menderita luka, dan sebanyak 5 unit rumah mengalami rusak berat. Kepastian jumlah korban akibat ledakan tersebut disampaikan Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman bersama dan Lanal Batu Poron Letkol Laut P. Imam Ibnu Hajar di Mapolres Bangkalan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura, yang telah tersambung bersama kita saat ini. Silakan laporan Anda rekan Ahmad Faisal Edo. Baik Justina, Tribuners dapat kami laporkan terdata sebanyak 6 warga menjadi korban tragedi meledaknya mortir di tempat penampungan barang rongsok di Desa Banyuaji, Kecamatan Kamal pada 29 Desember kemarin. Satu orang diantaranya meninggal dunia dan korban lainnya menderita luka berat dan 3 korban menderita luka ringan. Korban meninggal dunia atas nama Gugus Kuspantiarsi, usia 55 tahun, yang meninggal setelah tubuhnya tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya. Rumah mendiang Gugus berada di seberang jalan tidak jauh dari titik ledakan. Atas atas peristiwa itu, pihak kepolisian melokalisir lokasi kejadian hingga menutup total jalur protokol menuju Pelabuhan Kamal. Garis polisi juga dibentangkan di beberapa titik untuk memudahkan proses penyelidikan. Kesaksian warga yang berhasil kami himpun di lokasi kejadian menyebutkan awalnya motor itu menjebol tembok bangunan bengkel yang berada tepat di depan penampungan barang rongsok. Mortir kemudian menyeberang jalan raya, kemudian menghantam dan meruntuhkan bagian depan rumah Gugus. Selain mengakibatkan korban meninggal dan luka, terdapat juga sebanyak 5 unit rumah terdampak ledakan dengan kategori rusak berat dan 2 unit mobil mengalami pecah pada bagian kaca. Beberapa warga menyebutkan dentuman ledakan tersebut terdengar hingga sebanyak 2 kali. Sebagaimana disampaikan Nurul yang rumahnya berada di seberang jalan dan titik ledakan. Rumah Nurul itu mengalami kerusakan pada bagian plafon rumahnya. Tribuners, tragedi meledaknya mortir itu terjadi di kawasan padat pemukiman penduduk. Uh, ini tidak hanya menjadi atensi pihak Satreskrim Polres Bangkalan. Polda Jatim juga menerjunkan tim balistik dan metalurgi bidang laboratorium forensik untuk melakukan serangkaian penyelidikan di sejumlah titik kejadian perkara. Pihak kepolisian menyita barang bukti menyerupa serpian-serpian termasuk selongsong mortir yang ditemukan di beberapa titik lokasi kejadian. Atas peristiwa itu, sebanyak 7 orang diamankan dan dilakukan pemeriksaan di ruang unit tindak pidana ekonomi Satreskrim Polres Bangkalan. Keempat orang itu juga bertanggung jawab atas keberadaan 3 mortir hingga terjadinya tragedi meledak. Pemirsa, kepastian terkait jumlah mortir sebanyak 3 buah itu disampaikan langsung Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya, didampingi dan Lanal Batu Poron Letkol Laut P. Ibnu Imam Ibnu Hajar di Mapolres Bangkalan. Hasil sementara dari pemeriksaan terhadap 7 orang tersebut, Febri menyatakan bahwa mereka memiliki peran berbeda. 4 orang diantaranya berperan sebagai penyelam, sisanya sebagai pembeli, dan ada pula yang bekerja sebagai pemotong besi. Febri menambahkan keberadaan 3 mortir di tempat penampungan barang rongsok itu dibeli dari seseorang yang saat ini masih dalam penyelidikan. Sebelum terjadi ledakan, seorang pekerja sempat melakukan aktivitas pemotongan besi. Namun ternyata 3 buah mortir itu disebutkan Febri berada di bagian bawah tumpukan besi. Dari kegiatan pemotong besi itulah muncul percikan api dan kepulan asap yang membuat si pekerja itu ketakutan dan memilih kabur. Itu setelah upaya memadamkan api dengan menyiramkan air tidak membuahkan hasil. Tidak berserang lama terjadi ledakan hingga sebanyak 2 kali. Febri menambahkan hasil sementara dari olah TKP
mortir sebagian jatuh di depan TKP. Satu mortir ditemukan di kawasan Pelabuhan Kamal dan satu selongsong mortir juga ditemukan di dekat TKP. Sementara itu Justina yang bisa kami laporkan dari Bangkalan Madura. Baik rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama KBP Febri Isman Jaya, Kapolres Bangkalan, dan seorang warga Bangkalan Nurul. Pak, terkait kronologinya seperti apa itu yang terjadi hasilnya? Iya, tadi pagi itu sekitar pukul 8 lewat ya kejadian itu ada peristiwa meledaknya yang diduga sejenis mortir. Awalnya itu kan di tempat penampungan barang rongsokan, di mana barang itu dibeli dari seseorang, dan ketika pekerjanya ini memotong besi, ternyata barang itu berada di. Gimana awalnya, Bu? Ya seperti bom itu loh, Pak. Saya kira itu apa gitu. Terus atap tuh jatuh semua. Saya kaget lari ke pintu samping. Saya kira itu apa, ada ledakan, itu roboh gudang di sebelah. Ternyata saya intip dari sana asap ngepul gitu, meledak. Terus Ibu di belakang saat itu? Iya, saya ke sana nolongin tetangga itu, Pak. Sejak sudah sembuh 2 kali kalau nggak salah. 2 kali ledakan. Iya. Kaget, Bu? Ya? Kaget tadi? Bukan kaget lagi, Pak, saya bingung. Langsung saya itu pelari ke sana. Kalau dari informasi warga, berapa rumah yang terdampak kayak gini, Bu? Ini saya belum tahu, belum sempat keluar dari tadi, takut. Saya dengar yang situ ada korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.